Inilah hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional terhadap presenter ternama Raffi Ahmad. Setelah diperiksa intensif selama kurang lebih 5 kali 24 jam, BNN kemarin resmi menetapkan Raffi dan 7 orang lainnya sebagai tersangka. Zat apa yang dipakai Raffi dan pasal apa yang digunakan untuk menjerat Raffi? Mengapa Raffi langsung ditahan BNN, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Februari kemarin? Lalu apa yang membuat banyak sahabat Raffi hingga pakar hukum masih tak percaya atas penetapan status Raffi menjadi tersangka dan langsung ditahan? Penetapan status Raffi Ahmad sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari akhirnya membuat semua harapannya di tahun 2013 kandas sudah. Lantas bagaimana Ibunda Raffi melihat kandasnya harapan-harapan dari Raffi mulai dari gagal umroh hingga rencana lainnya? Lalu, seperti apa syukuran pasca bebas dari BNN yang digelar Wanda Hamidah, wanita yang santer dikabarkan dekat dengan Raffi? Apa kata Wanda terkait hubungannya dengan Raffi? Status Raffi yang akhirnya menjadi tersangka, simak selengkapnya hanya di Intens. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Artis ternama Raffi Ahmad kemarin ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani 5 kali 24 jam pemeriksaan di kantor Badan Narkotika Nasional. Raffi dijerat pasal berlapis dan secara mengejutkan, ia langsung ditahan selama 20 hari ke depan oleh BNN. Bukti apa yang membuat Raffi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Lalu mengapa Raffi masih harus menjalani masa tahanan selama 20 hari oleh BNN? Presenter Raffi Ahmad resmi menyandang status tersangka kemarin pasca menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik Badan Narkotika Nasional sejak Minggu dini hari lalu. Bersama ketujuh temannya yang masih tersisa dari 17 orang sebelumnya, Raffi dan kawan-kawan dinyatakan positif mengkonsumsi barang haram narkoba, kecuali salah satunya yang negatif. Kemarin oleh pihak BNN, inilah pengumuman hasil pemeriksaannya. Status 8 orang yang saat ini diperiksa Badan Narkotika Nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional selama kurang lebih 5 kali 24 jam. Pertama, saudara R usia 26 tahun, pekerjaan wira swasta atau pekerja seni. Hasil pemeriksaan laboratorium positif menggunakan metilon. Status tersangka. Pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pertama adalah pasal 111 ayat 1
Junto 132, 133 dan 127. Raffi Ahmad dinyatakan sebagai tersangka menyusul pembuktian dari hasil pemeriksaan tentang zat yang dikonsumsinya. Ya, dari hasil pemeriksaan urin, Raffi terbukti memakai zat metilon. Atas hasil pemeriksaan ini, meski penyalahgunaan zat metilon sendiri belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, namun Raffi ditetapkan sebagai tersangka. Namun berbeda dengan temannya yang lain yang dimasukkan ke dalam rehabilitasi, Raffi sendiri langsung ditahan oleh BNN untuk jangka waktu 20 hari, terhitung mulai Jumat tanggal 1 Februari 2013 kemarin. Sementara salah satunya yang tidak terbukti memakai narkoba dibebaskan bersyarat sambil menunggu proses penyidikan selanjutnya. Tersangka R telah diterbitkan surat perintah penahanan selama 20 hari. Terhitung mulai hari ini, Jumat 1 Februari 2013. Dan ditahan di Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional Cawang, Jakarta Timur. Saudara R terbukti menguasai 14 butir metilon atau 3,4 metilen dioksikatinone dan 2 linting ganja. Terhadap tersangka W, M, RJ, MF, K, dan J, sambil menunggu proses penyidikan, keenamnya akan ditempatkan di tempat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Desa Watesjaya, Cigombong, Lido, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan tersangka W tidak dilakukan penahanan atas jaminan keluarga dan ancamannya maksimal kurungan 1 tahun. Lalu benarkah atas status tersangka yang kini disandangnya dan pelanggaran pasal yang dilakukannya, Raffi diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Apa yang membuat Raffi dan teman-teman lainnya dibedakan, yaitu Raffi ditahan, sementara yang lainnya masuk rehabilitasi. Yang pasti peranannya berbeda-beda. Nggak usah dibacain, perannya satu-satu. Untuk saudara R, dikenakan pasal 111, saya bacakan. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk jadi narkotika golongan 1 dapat dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Jadi perannya beda. Kalau ancaman di atas 5 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Sementara pasal 127 narkotika golongan 1 itu maksimal 4 tahun. Jadi tidak dilakukan penahanan, namun sambil menunggu proses rehabilitasi maka dilakukan sambil menunggu proses hukum maka dilakukan rehabilitasi. Raffi Ahmad akhirnya memang menjadi tersangka karena terbukti memakai zat metilon. Tapi apakah benar Raffi sesungguhnya sadar bahwa ia telah memakai obat yang dilarang oleh peraturan negara? Apakah Raffi tahu bahwa obat yang dikonsumsinya adalah sejenis ekstasi yang adalah bagian dari barang haram narkoba? Benarkah Raffi memakai zat metilon karena terpengaruh dengan masalah pribadinya belakangan ini? Lantas, apakah itu karena depresi yang timbul pasca putusnya hubungan asmara dengan artis dan penyanyi Yuni Syara? Berdasarkan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Raffi sendiri belum mengakui berarti? Diakui. Segalanya kan zat itu kan untuk mendapatkan suatu penghilang rasa supaya lebih tenang dan sebagainya kan. Nah, ini dia pakai sejak ada masalah dengan pribadinya.
Oh, sangat prihatin sekali dan pastinya buat Raffi harus kuat dan bersabar, ambil hikmah dari semua kejadian ini. Dan saya harap Raffi bisa kembali lagi secepatnya ke dunia internet. Ya iyalah, sedih. Turut merasakan lah, kasihan kan. Oh, galau banget. Tapi tetap menyupport, Untuk sekarang ini sih saya belum, masih sibuk. Paling saya masih BBM-an sama temennya, juga sama saudara-saudaranya. Dan penetapan status Raffi sebagai tersangka dan keputusan ditahannya Raffi selama 20 hari oleh Badan Narkotika Nasional ternyata menuai polemik. Apa yang membuat para pakar hukum tiba-tiba angkat bicara terkait penetapan status Raffi sebagai tersangka? Lalu seperti apa dukungan dan simpati yang terus mengalir dari para sahabat artis kepada Raffi Ahmad? Simak kisahnya setelah jeda berikut. Hanya di Intens, jangan kemana-mana. Begitu BNN menyatakan bahwa metinol itu belum diatur dalam undang-undang, langsung insting saya sebagai ahli hukum menyatakan berarti bukan tindak pidana. Penetapan Raffi sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh BNN ternyata membuat banyak pihak bertanya-tanya. Para pakar angkat bicara terkait status Raffi tersebut. Para sahabat pun masih tidak percaya jika Raffi terbukti menggunakan narkoba. Lantas, seperti apakah support dari para sahabat kepada sosok Raffi yang dinilai supel dan ramah itu? Mengapa para sahabat masih tidak percaya jika Raffi menggunakan narkoba? Lantas apa kata pakar terkait status Raffi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari oleh BNN?